Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Persib Bandung hingga Persija Jakarta dapat kabar super bahagia jelang Super League, uang hadiah meningkat hingga trofi baru. Direktur Utama I-League, Ferry Paulus memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan desain baru untuk trofi Super League 2025/26 selagi membawa kabar baik untuk Persib Bandung dan Persija Jakarta. Seperti yang diketahui, kompetisi sepak bola di Indonesia mengalami sejumlah pembaharuan, khususnya terkait penamaan. Kasta tertinggi Liga Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Liga 1, kini berganti nama menjadi Super League. Sedangkan untuk kasta kedua kompetisi Indonesia akan menerapkan nama menjadi Championship. Operator Super League dan Championship, yaitu I-League juga mengalami pembaharuan nama yang sebelumnya bernama PT Liga Indonesia Baru (LIB). Tak hanya sebatas nama saja, I-League memastikan bahwa trofi untuk Super League 2025/26 juga akan memiliki desain yang baru. Hal tersebut disampaikan langsung Ferry Paulus sebagai Direktur Utama I-League setelah konferensi pers pada Minggu, tanggal 3 Agustus tahun 2025. Pasti baru dong, trofi juara Super League 2025/26, ujar Ferry Paulus. Lebih lanjut, Ferry Paulus menjelaskan bahwa para klub Super League juga akan mendapatkan hadiah lebih besar bila dibandingkan dengan musim lalu. Menurutnya, salah satu hadiah yang mengalami peningkatan adalah terkait fixed contribution kontribusi tetap. Ia mengatakan bahwa kontribusi tetap untuk para peserta Super League pada musim ini mengalami peningkatan sebesar 70%. Sebagai informasi, kontribusi tetap adalah bagian dari dana yang dibagikan kepada semua klub peserta, tanpa memandang posisi akhir mereka di klasemen atau performa lainnya. Dengan meningkatnya sejumlah hadiah tersebut, Ferry Paulus berharap jika Super League 2025/26 akan berlangsung ketat dan menarik. Jadi hadiah dibandingkan musim lalu lebih besar, termasuk kontribusi. Kontribusi ada dua, fixed kontribusi itu naik 70%, kemudian variabelnya naik 100%, jelas Ferry Paulus. Jadi musim depan pasti akan kompetitif dan lebih menarik, tutupnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak sudah menemukan kerangka tim menuju kick-off Super League 2025/26. Persib dihuni oleh banyak muka baru. Bahkan beberapa di antaranya bakal melakukan debut di Liga Indonesia. Situasi ini jadi tantangan buat Hodak, sang juru taktik tim beralias Maung Bandung tersebut. Para pilar skuad juara musim lalu telah pergi dan tak lagi bersama tim. Persib musim ini mendatangkan 16 pemain baru dengan 9 di antaranya merupakan personel asing. Sementara itu, ada 3 pemain lokal baru dan 4 penggawa yang promosi dari akademi. Hodak ingin setiap posisi minimal dihuni oleh 2 pemain dengan kualitas yang sama. Saya sudah punya gambaran di pikiran saya, siapa yang akan bermain. Saya ingin di setiap posisi minimal ada 2 pemain yang kualitasnya sama, papar Hodak. Jadi menjawab pertanyaan ini kerangka tim, saya sudah tahu siapa pemain yang akan mengisi 11 pemain pertama, kata Bojan Hodak. Persib akan memainkan laga pekan pertama Super League 2025/26 dengan menghadapi Semen Padang pada Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Laga uji coba terbaru Persib kalah melawan Western Sydney Wanderers memberikan gambaran tentang susunan starter terbaik racikan Hodak. Sabtu tanggal 2 Agustus tahun 2025 kemarin, Persib menjajal klub papan atas Liga Australia Western Sydney Wanderers dan mengakhiri laga dengan kemenangan 1-0. Yaitu yang saya inginkan karena kami bermain melawan tim yang lebih bagus untuk bisa menyamai level mereka, kata Hodak. Kedepannya jika bertemu dengan tim yang ada di bawah mereka maka kami akan lebih mudah memainkannya, jelas pelatih 54 tahun itu. Pelatih asal Kroasia ini mengklaim tidak ada tim yang bisa bermain sebagus Western Sydney Wanderers di Liga Indonesia.
Western Sydney Wanderers adalah klub yang berada di level elit Liga Champions Asia. Hodak menyebut laga uji coba melawan Western Sydney Wanderers sebagai ujian bagus jelang mentas di kancah domestik dan ajang play-off AFC Champions League 2 ACL 2, 2025/26. Di 30 menit awal mereka tidak memberi kami ruang, yang mana di liga kita tidak ada yang bermain sebagus mereka. Tim ini levelnya di level elit Liga Champions. Bagi kami ini ujian yang bagus. Sekarang kami akan libur 2 hari, tutur Hodak menerangkan. Persib Bandung tertarik datangkan pemain asing lagi agar bisa menjuarai BRI Super League untuk yang ketiga kalinya dan Asia. Persib Bandung pantas dinobatkan sebagai tim terbaik di Indonesia untuk saat ini, karena berhasil menjadi juara 2 kali berturut-turut atau back-to-back champions musim lalu. Dengan torehan prestasi tersebut, tentu para boboto ingin sesuatu yang lebih di musim depan. Tim berjuluk Maung Bandung sendiri memiliki jadwal yang cukup padat untuk musim depan. Selain bersaing di BRI Super League, Persib juga harus bertanding di kancah Asia, tepatnya di AFC Champions League 2. Untuk itu, manajemen Persib mendatangkan banyak pemain anyar di bursa transfer kali ini. Total ada 15 pemain yang mereka datangkan, 9 di antaranya merupakan pemain asing. Gencarnya transfer pemain asing yang dilakukan Persib tentu tidak lepas dari kepergian beberapa pilar terpentingnya musim lalu. Untuk itu, Persib jor-joran di bursa transfer musim ini. Selain mengganti gerbong sebelumnya, target mereka tidak main-main yaitu hat-trick Super League dan juga bersaing di AFC Champions League 2. Kalau ditanya nilai, budgetnya cukup untuk belanja pemain. Lalu, kalau ditanya timnya mentereng kenapa? Karena memang target musim ini kita fokus di Asia, ucap Aditya Herawan. Selalu, kalau di Super League, kita juga targetnya selalu menjadi juara. Jadi, benar-benar kita bisa hat-trick di Super League dan bisa melangkah sejauh mungkin di Asia, tambah Aditya. Menariknya, 9 pemain asing ini kemungkinan besar akan bertambah. Tapi hal itu hanya bisa diputuskan oleh sang pelatih Bojan Hodak, apakah ia membutuhkan pemain asing baru untuk Persib atau tidak. Tergantung kebutuhan Bojan. Tapi nanti kita akan diskusi untuk melihat apakah kita masih butuh pemain. Karena secara regulasi, kita masih punya 2 pemain asing. Jadi nanti kita harus selesaikan kebutuhan, apakah kita membutuhkan 2 pemain asing ini atau tidak, pungkas Aditya.